Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 23 Maret 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu serta nasihat roh nubuat. Kiranya roh-Mu ya Yesus memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus yang adalah anak Allah, yang juga Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul, Mintalah Pertobatan. Ayat inti terdapat dalam Roma 2 ayat 4, maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Pikiran ilahi itu yang juga bekerja di atas alam ciptaan berbicara ke dalam hati manusia dan menciptakan suatu kerinduan yang tak terlukiskan terhadap sesuatu yang tidak mereka miliki. Perkara-perkara dunia ini tidak memuaskan kerinduan mereka. Roh Tuhan memohon bersama mereka untuk mencari perkara satu-satunya yang dapat memberikan damai sejahtera karunia Kristus, kegembiraan akan kesucian. Melalui pengaruh-pengaruh yang kelihatan dan tidak kelihatan, Juru Selamat kita senantiasa bekerja menarik pikiran manusia dari kesenangan-kesenangan dosa yang tidak memuaskan itu kepada berkat-berkat yang tiada batasnya yang dapat mereka peroleh di dalam Dia. Bagi semua jiwa-jiwa seperti ini yang dengan sia-sia mencari minuman dari piala dunia yang retak ini, pekabaran ilahi disampaikan. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan itu dengan cuma-cuma. Wahyu 22 ayat 17. Anda yang merindukan sesuatu yang lebih baik daripada yang dapat diberikan dunia ini, mengenal kerinduan ini sebagai suara Allah bagi jiwamu. Mintalah kepadanya supaya memberikan pertobatan untuk menyatakan Kristus padamu di dalam kasih-Nya yang tak terbatas, dalam kekudusan-Nya yang sempurna. Di dalam kehidupan Kristus, prinsip-prinsip hukum Allah, kasih kepada Allah dan manusia diterangkan dengan jelas. Kemurahan kasih yang tidak mementingkan diri adalah kehidupan jiwanya. Sementara kita memandang padanya, sementara terang yang datang dari Juru Selamat menerangi kita, kita akan melihat hati kita sendiri yang penuh dengan dosa. Mungkin kita membanggakan diri sendiri seperti yang dilakukan Nikodemus, bahwa kehidupan kita sudah benar, tabiat kita mulia, dan mengira bahwa kita tidak perlu lagi merendahkan hati di hadapan Tuhan seperti orang berdosa pada umumnya. Tetapi, apabila kita melihat terang Kristus yang bersinar menerangi jiwa kita, maka akan tampak betapa tidak sucinya kita. Kita akan melihat motif-motif yang mementingkan diri sendiri bertentangan dengan Allah yang telah mencemarkan setiap tingkah laku kehidupan kita. Barulah kita mengetahui bahwa kebenaran kita sesungguhnya bagaikan kain yang usang dan kotor, dan hanya darah Kristus sendirilah yang dapat membasuh hati kita dalam teladannya sendiri. Seberkas sinar kemuliaan Allah, seberkas cahaya kesucian Kristus, menembusi jiwa, membuat setiap noda kecemaran itu nyata sekali, dan membentangkan kekurangan dan keburukan tabiat manusia. Jiwa yang telah disentuhnya akan membenci rasa mementingkan diri sendiri, benci terhadap sifat cinta diri, lalu akan mencari kebenaran Kristus karena kesucian hati ialah sesuai dengan hukum Tuhan dan sifat Kristus. Saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini menyebutkan tentang pikiran ilahi yang berbicara ke dalam hati kita. Apakah pikiran ilahi itu? Roh Nubuat menuliskan dalam suratnya 174a tahun 1902 paragraf 10 yang berkata, ketika kita berbuat benar, kesaksian roh kita sendiri dan kesaksian roh Allah memberi kesaksian bahwa pikiran manusia berada di bawah kendali pikiran ilahi.
Pikiran ilahi berhubungan dengan roh ilahi atau roh Allah. Tulisan roh nubuat ini selaras dengan ayat-ayat Alkitab yang menyatakan pertama dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kemudian Yesaya menuliskan dalam Yesaya 40 ayat 13. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Ayat ini Paulus kutip dalam ayat berikut ini, Roma 11 ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Perhatikan Paulus ganti kata roh dengan pikiran. Dalam Yesaya 40 ayat 13 tadi disebut roh Tuhan. Dan dalam ayat ini Paulus nyatakan bahwa itu adalah pikiran Tuhan. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 2 ayat 11 tadi Paulus tulis, apa yang terdapat dalam diri manusia hanya roh manusia itu sendiri yang tahu, yaitu pikiran manusia itu sendiri. Pikiran kitalah yang tahu apa yang terdapat dalam diri kita. Demikian juga dengan Allah. Hanya roh Allah, yaitu pikirannya, yang tahu apa yang terdapat di dalam dirinya sendiri. Dan pikiran Allah adalah pikiran ilahi. Karenanya, pikiran ilahi sama dengan roh ilahi. Roh ilahi inilah yang bekerja di dalam hati kita, menarik kita kepada pertobatan. Roh nubuat menuliskan dalam Selected Messages, buku pertama, halaman 390, paragraf 1. Langkah pertama menuju Kristus diambil melalui penarikan roh Allah. Ketika manusia menanggapi penarikan ini, yaitu penarikan roh Allah, dia maju ke arah Kristus agar dia dapat bertobat. Menuju kepada Kristus itu penting, sebab itulah jalan pertobatan. Dan untuk langkah pertamanya adalah menanggapi penarikan roh Allah. Kemudian dalam Selected Messages, buku ketiga, halaman 181, paragraf 1. Kami merasakan perlunya menghadirkan Kristus sebagai juru selamat yang tidak jauh, tetapi sudah dekat. Ketika roh Allah mulai bekerja pada hati manusia, buah itu terlihat dalam pengakuan dosa dan pemulihan untuk kesalahan. Inilah pentingnya menerima dan memiliki roh Allah dalam hati kita. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan dalam paragraf 2, mintalah kepadanya supaya memberikan pertobatan. White menasihatkan kita meminta kepada Allah Bapa pertobatan. Dan bila kita minta pertobatan kepada Allah Bapa, Dia akan nyatakan Kristus kepada kita. Kenapa? Sebab hanya Kristus satu-satunya jalan untuk datang kepada Bapa. Tidak ada jalan yang lain, hanya Kristus. Jadi, saat kita minta pertobatan kepada Allah Bapa, maka roh Allah, yaitu roh Allah Bapa, bekerja pada hati kita untuk membawa kita menuju kepada Kristus. Sebab tanpa Kristus kita tidak dapat bertobat. Bagaimana roh Allah dapat bekerja dalam hati kita? Melalui kehadiran roh anak Allah, roh Kristus. Perhatikan beberapa tulisan roh nubuat berikut ini. White tulis dalam suratnya nomor 80A, tahun 1893, paragraf 38. Anda mendukakan roh Allah ketika Anda mencari-cari kesalahan dan rewel. Itu menyakiti jiwa Anda dan mendukakan roh Kristus. Mendukakan roh Allah sama dengan mendukakan roh Kristus. Kenapa? Sebab roh Allah dalam Kristus dan Kristus dalam kita melalui kehadiran rohnya. Kemudian, dalam manuskrip 20 tahun 1888 paragraf 30, Nyonya White juga tuliskan, Anda menginginkan roh Kristus di rumah Anda jika Anda mau sukacita dan kedamaian. Anda memiliki roh Allah di dalam diri Anda dan Anda akan menarik anak-anak Allah di sekitar Anda. Jadi, memiliki roh Kristus adalah sama dengan menerima roh Allah. Ingat kembali kutipan berikut ini dalam Kemenangan Akhir halaman 499. Bapa memberikan rohnya kepada anaknya tanpa batas
dan kita juga bisa mengambil bagian dalam kepenuhannya. Inilah cara Roh Nubuat menjelaskan ayat-ayat berikut ini. Yohanes 3 ayat 34 berkata, "Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa memberikan roh-Nya, roh Allah Bapa kepada anak-Nya, Yesus Kristus, dengan tidak terbatas." Dan Yohanes 14 ayat 20 menyatakan, "Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu." Melalui anak Allah, kita dapat memperoleh kepenuhan roh Allah, yaitu dengan menerima roh anak Allah. Jadi, jangan lupa, minta pertobatan kepada Allah Bapa. Maka roh-Nya, roh Allah akan bekerja pada hati kita untuk menuntun kita kembali kepada Kristus. Sebab, tanpa Kristus kita tidak dapat bertobat. Dan roh Allah itu hadir dalam hidup kita melalui roh anak-Nya, roh Kristus. Itulah yang ayat ini katakan, "Aku dalam Bapa-Ku melalui roh-Nya Bapa, dan kamu dalam aku, dan aku dalam kamu melalui kehadiran roh Kristus." Maka dengan kata lain, yang menarik dan menuntun kita kembali kepada Kristus adalah roh-Nya Kristus itu sendiri. Dan yang membawa kita kepada pertobatan adalah roh-Nya Kristus itu sendiri juga. Segalanya Allah Bapa telah serahkan kepada anak-Nya. Itu sebabnya ayat inti hari ini menyatakan, mari kita baca dengan lengkap. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Perhatikan, kemurahan Allah menuntun kita kepada pertobatan. Artinya, kemurahan Allah itu bisa menuntun. Siapakah dia? Titus 3 ayat 4 berkata, "Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia." Jelas sekali bahwa kemurahan Allah kita adalah Yesus Kristus, juru selamat kita. Yesuslah yang tuntun kita kepada pertobatan, dan itu melalui kehadiran roh-Nya dalam hati kita. Dan dengan menerima roh Kristus, roh Allah hadir dalam hidup kita. Kepadanya lah kita minta pertobatan. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang kami sembah selalu hanya melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Terima kasih atas penjelasan kebenaran Alkitab dan Roh Nubuat pagi ini tentang meminta pertobatan. Kami minta pertobatan kepada Allah Bapa, dan Allah Bapa nyatakan anak-Nya Yesus Kristus. Sebab melalui Kristuslah pertobatan kami terima. Karena melalui Dialah kami boleh menerima pengampunan. Karenanya saat kami meminta roh Allah, itu sama dengan kehadiran roh Kristus dalam hati kami. Dan hati kami penuh dengan roh-Nya untuk menuntun kami kepada pertobatan. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hidup ini, karena Dialah yang menuntun kami kepada pertobatan. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.